Al-marajil yakni athiyab al-mukhattatah. Itu pakaian yang bergaris-garis. Marajil nyo pakaian yang biasa digunakan oleh orang Yaman, dan pakaian itu dipenuhi dengan ukiran dan penuh warna. Nyo marajil. Dan ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqumus saah, tidak terjadi kiamat, menunjukkan larangan bagi seseorang ketika mereka membangun rumah mereka dipenuhi dengan ukiran. Biasanya ge relief rumah, harga rumah 100 juta, ongkos relief 200 juta. Yo tujuannya adalah iftikhar. Tujuannya adalah bermegah-megahan. Ini dilarang di dalam syariat. Ataupun rumahnya dipenuhi dengan warna, gecat dengan berbagai macam warna. Hino lagi tanya maksudna tar relief lagi kan, BO relief kan 10 buah warna nah hina. Ini marajil. Ini dilarang di dalam syariat. Rumah ketika dibangun tujuannya adalah untuk berlindung dari terik matahari dan untuk tidak terkena hujan. Makanya ketika disebutkan tentang rumah Ummul Mukminin, bukan satu Ummul Mukminin, seluruh rumah Ummul Mukminin itu pada masa pemerintahan Utsman ibni Affan. Nyo masa pemerintahan Utsman ibni Affan, nyo masa yang paling megah bagi kaum muslimin. Cukup jai futuhat yang dilakukan pada masa Umar, dilanjutkan pada pemerintahan Utsman, kaum muslimin itu hidup di bawah kemegahan. Sampai ternyata baca kisah Abizar. Abizar tu keluar dari kota Madinah karena orang Madinah itu tengah hidup dalam kesenangan. Getubit Abu Zar karena beliau tidak sesuai dengan prinsip hidup Abu Zar. Getubit ditinggalkan kota Madinah. Itu di masa pemerintahan Utsman ibni Affan, ketika masuk ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, begitu juga yang lainnya, atap rumah mereka itu bisa dicapai dengan tangannya. Hana bermegah-megahan ketika membangun rumah. Ini prinsip yang ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membangun rumah. Karena para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bermegah-megahan dalam membangun rumah ataupun dalam bahasa orang yang relief, gepegat dengan cukup indah, itulah bagian dari idha'atul mal. Membuang-buang harta pada sesuatu yang tidak dibutuhkan. Tanya kalau kita sampaikan, harta itu yang paling banyak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dari pani tateme dan kemana kita menghabiskan harta tersebut. Dan idha'atul mal, menghambur-hamburkan pada sesuatu yang tidak diperlukan, itu dilarang di dalam syariat dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Makanya Imam Al-Bukhari setelah menuliskan hadis tadi, setelah menukilkan hadis tadi, beliau menyebutkan an Warrad katib Al-Mughirah qal kataba Muawiyah ila Mughirah uktub ilayya ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu Warrad, beliau adalah penulis dari Mughirah ibni Syu'bah. Beliau mengatakan kataba Muawiyah ila Mughirah. Muawiyah itu menulis ke Mughirah. Pesan yang disampaikan, uktub ilayya ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tulis untukku sesuatu yang engkau hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakataba ilaihi, maka Mughirah menulis, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di setiap selesai salat beliau.
setelah salam. Salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ini doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bacakan setelah salam ataupun zikir yang beliau lantunkan setelah salat. Ini zikir yang harus kita rutinkan di selesai salat kita. Kemudian Mughirah menambahkan, innahu kana yanha an qil waqal. Rasulullah melarang qil waqal. Itu berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu gelarang oleh Rasulullah. Gepegah li si fulan, gepegah li si fulan, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada qil waqal, berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Wa kasratus soal, banyak bertanya. Banyak bertanya yang tujuannya itu bukan mengamalkan ataupun tujuannya itu bukan untuk memperjelas. Le temayang nyo gelarang di dalam syariat. Lagi tanya temayang lebih. Nyopo hukum tujuan jikan untuk dapubut. Cuma galak-galak temayang kan. Hana tujuan untuk mengamalkan. Maka ini dilarang di dalam syariat kita. Wa idha'atil mal, dan menghambur-hamburkan harta. Ini bagian dari naksil bunyan buno. Banyak membuat ukiran di dalam rumah, dan itu bagian dari idha'atil mal. Itu membuang-buang harta. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rumah itu dibangun oleh seseorang dengan hartanya sendiri. Dengan harta draw dibangun rumah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita untuk menghambur-hamburkan harta dalam membangun rumah. Sekedar mampu bisa kita tinggali hanali basah dengan hujan dan tidak terkena terik matahari. Tapi bukan berarti rumah harus pakai blue, hanya itu bukan maknanya seperti itu. Tapi ketika dibutuhkan gebangun dengan bata, dia boleh membangun dengan bata. Perle gemayang bacut supaya nyak lupi rumah, dia boleh membangun seperti itu. Tetapi berlebih-lebihan dalam memperindah, ini yang dilarang di dalam syariat. Nyo untuk pribadi. Maka di sini kita ingatkan para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini harta kaum muslimin itu juga banyak dihambur-hamburkan kepada sesuatu yang tidak diperlukan ketika membangun masjid. Tanyo uronyo abih peng ketika membangun masjid itu hanya tujuannya dalam memperindah masjid, bukan dalam imaratul masajid. Imarahana untuk membangun jamaah di dalam masjid itu tidak ada masjid hari ini. Hana pembinaan jamaah, pembinaan remaja itu tidak dilakukan oleh masjid-masjid, tetapi masjid-masjid hari ini hanya menghabiskan harta kaum muslimin itu pada memperindah masjid. Bak ukiran-ukiran le, bak relief lebih peng masjid uronyo. Nah, masjid yang mungkin le ditambang peng dari kaum muslimin yang uronyo gebangunnya sehingga gepok pegat lelain lo, gepok lelo, gepegat lelain lo, hanya tujuannya untuk memperindah. Di sini para ulama kita mengingatkan, hari ini masjid kita tanyo di Aceh
masjid itu hanya dijadikan sebagai tempat foto ketika hari pernikahan. Cuma untuknya. Ataupun dijadikan tempat siahah, orang yang melancong. Orang gejak main, tajak masjid je lagak, tak ada foto hidup masjid je. Hanya itu tujuan masjid. Karena memang pengurus masjid hari ini membuat masjid tujuannya untuk itu. Kan untuknya ramai orang gejak masjid. Tapi tujuan je tanya tak pedang masjid, orang belagak masjid tanya. Ini sesuatu yang dilarang di dalam syariat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan ma umirtu bi tasjidil masajid. Aku tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk memperindah masjidnya, hana diutus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Rasulullah untuk memperindah masjidnya, hana. Maka takalan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya tak pegat masjid belagak berdahu orang kafir, seluruh sahabat itu akan mengeluarkan hartanya untuk membangun masjid. Tapi Rasulullah tidak pernah mengucapkan hal itu. Pada masa Umar ibn al-Khattab, nya puncak kejayaan Islam. Beliau juga ketika membangun masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya mengatakan kepada para sahabat, buat masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai ada air yang membasahi mereka ketika hujan. Yang sebagai ukuran masjid dibangun oleh Umar ibn al-Khattab kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Watai bangun masjid. Yang harta ketika itu tidak ada batas. Ketika penaklukan Persia, penaklukan Rum, yang berempat harta cukup le para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tetapi mereka tidak membangun masjid hanya untuk memperindahnya. Kayak para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada kita, la tazakhrufannaha kama zakhrafatil yahud wan nasara. Kalian akan memperindah masjid itu sebagaimana orang Yahudi dan Nasara memperindah tempat ibadah mereka. Karena Rasulullah juga menyebutkan tidak akan terjadi kiamat kecuali ketika orang-orang itu hanya ingin memperindah masjid-masjid mereka. Nyo kan agama tanyo sebenarnya. Agama orang Nasara. Agama orang Yahudi, ketika mereka membangun gereja-gereja tempat ibadah mereka, yang paling diperhatikan adalah bentuk bangunannya. Bangunan berbentuk-bentuk indah, bekna bat tempat lain bangunan yang sama dengan bangunan mereka, supaya orang-orang akan teringat lagak dah gereja aja dengan gambar ukiran yang cukup lagak di gereja tersebut. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Tetapi kita kaum muslimin, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan adalah imaratul masajid. Itu menghidupkan masjid-masjid yang telah kita bangun. Ayo sangat jauh orangnya. Masjid cukup laga, cukup mahal, ratusan miliar kepegat masjid. Jamaah masjid hanya saboh saf. Hana penuh saboh saf jamaah masjid. Hana sesuai dengan harta yang kita keluarkan untuk membangun masjid. Maka ini para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Bukhari ingin mengingatkan kita tentang idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta pada sesuatu yang tidak diperlukan, baik harta kita pribadi dan terutama harta umat yang kita kelola oleh para pengurus masjid. Kemudian Imam Al-Bukhari menukilkan riwayat dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lan yunjiya ahadan minkum amalu. Salah seorang dari kalian
itu tidak akan selamat karena amalan mereka. Tanya diselamatkan dari api neraka, gepetameng dalam surga, ini bukan karena amalan. Ya, amalan yang tanya pubut itu bahkan tidak cukup untuk membayar nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat sehat mentang dengan ibadah 50 wate dengan sembahyang 50 wate nyo hansip dah gantung. Galam nikmat lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka Rasulullah mengingatkan kalian itu tidak masuk surga karena amalan kalian ataupun kalian tidak diselamatkan dari api neraka itu dikarenakan amalan yang kalian lakukan. Qalu, para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, bagaimana denganmu wahai Rasulullah? Bukan Rasulullah karena amalan tamang surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala ana, begitu juga aku, kan karena amalan si Rasulullah tamang surga. Rasulullah mengatakan illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepadaku. Dan yang membuat kita seluruhnya masuk surga adalah dengan rahmat Allah. Mengkupusit amalan itu adalah penyebab diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Miatanya hana amalan, mungkin Allah gebi rahmat bagi tayo. Amalannya hanya penyebab untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruhnya itu kita akan masuk surga dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan fasaddidu wa qaribu, hendaklah kalian istiqamah, betul-betul istiqamah di atas agama, karenanya penyebab rahmat. Wa qaribu, wate tayohan dalam istiqamah kita harus mendekat kepada syariat. Beda pergi uhro dari syariat. Ketika dia berat hati dah puput, petoro tetap dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lakukan sebagaimana kita mampu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan waqdu wa ruhu wa syai'un minad duljah. Ibadah pada waktu pagi, pada waktu siang, pada waktu petang, wa syai'un minad duljah, dan sedikit pada waktu malam. Maknanya ketika malam tiba beristirahat. Tidak perlu memaksakan diri untuk beramal dan bangun di sepertiga malam terakhir. Pada pak penghujung malam, di situ kita tambah untuk beramal. Jadi hana giyu paksa dari lih sembahyang isya sampai subuhnya hana. Maka ketika Rasulullah memasuki masjid dan beliau mendapati tali yang terikat di antara dua tiang dalam masjid, ditanya oleh Rasulullah, punya siapa tali ini? Maka disebutkan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa dia menggantungkan tali ini? Dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya dia lemah, haid lagi sembahyang, maka gegantung roba talo. Yang penting begedang untuk gesembahyang. Yang haid lagi menggantung bak talo gedang, tetap untuk melakukan salat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dibuka tali tersebut. Dan Rasulullah mengatakan, lakukan ketika dia mampu dan istirahat ketika dia tidak mampu. Ini tawassut fil amal. Amal itu tidak boleh terlalu berlebih-lebihan dan tidak boleh tajfif. Hana gepubut amal sama sekali. Tapi yang diperintahkan adalah ketika beramal itu tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu kurang. Standar beramal sebagaimana kemampuan seseorang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal qasda tablughu. Ingat tujuan kalian, maka kalian akan
sampai. Ana sabab metanya terpaksa tahan untuk beramal itu ketika sampai waktu futur kita akan dikalahkan. Nyu yang le dagalan. Orang biasa cukup bro akai dalam bahasa uronyo dinamakan dengan hijrah. Ya, hijrah yang gepaksakan bro kagak ketinggalkan lo. Maka tidak dibutuhkan dalam beramal seperti itu. Puasa Senin dengan Hamid. Tanya tidak puasa Senin dengan Hamid. Hai tidak puasa. Karena tanya penuh dengan kesibukan. Lakukan amalan lain sesuai dengan kita. Maka para ulama kita mengingatkan dalam beramal itu tidak perlu melihat orang lain. Sesuaikan dengan diri kita. Yang penting tujuan kita adalah mendapati surga Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari nerakanya. Nyan mantap tujuan tanya. Maka Rasulullah mengatakan wal qasda tablughu. Ingat tujuan kalian, maka kalian akan sampai. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hadis yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab ini. Mungkin Miana yang ingin ditambahkan terlebih dahulu ataupun ingin ditanyakan. Ya. Oh, zikir setelah salat. Ini mungkin zikir yang getipe sabe ba masjid-masjid danyo ataupun ba melasah danyo. Ya. Itu zikir yang kasabi tak baca mungkin. Ya, selesai salat itu membaca astagfirullah, kemudian Allahumma antas salam, kemudian nanti dilanjutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membacakan Allahumma la mani'a imma a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yang fa'u zaljad mingkal jad. Ini bagian dari zikir yang panjang yang biasa ditempe di masjid-masjid ataupun di melasah. Ya, artinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada ilah yang benar, yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, la syarikalahu. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Bagi Allah segala kekuasaan dan bagi Allah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan atas segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Mampu untuk melakukan apapun. Lalu membacakan Allahumma la mani'a lima mana'ta wa la mu'tiya lima. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi ketika Engkau memberi, dan tidak ada yang dapat memberi ketika Engkau menghalangi. Nyoka ketetapan Allah. Mandum daya tak sepakat, nyo tak bantu, tak bi bantuan ke si fulan, kita tidak akan mampu. Kecuali memang Allah kagak tulis si fulan itu mendapati bantuan. Dan yang urang ka berhak mendapati tak keun le daya nyo mandum dah halangi ngoyan baik merempek. Tetap merempek karena telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Tidak ada manfaat harta yang ia miliki dari hana manfaat harta uro kiamat nanti. Dumpu kemegahan di dunia yang kita miliki ketika di depan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Hana li manfaat. Maka ini penegasan bagi diri kita, sesungguhnya kekuasaan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini doa yang diperintahkan untuk dibaca di setiap selesai salat. Mungkin nanti bisa dilihat
ataupun tak download bak HP zikir setelah salat. Itu sesuai dengan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam. Amayana lo. Berapa minit dia? 5 minit dia. 8. Ayo kita lanjutkan tentang babur rifqi, bab tentang kelembutan. Dari Ummuna Aisyah, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin. Beliau mengatakan, dakhala rahtun minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu assam alaikum. Ya, masuk beberapa orang Yahudi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan kepada Rasulullah, assalamu alaikum. Sam adalah maknanya kecelakaan, kehinaan, keburukan. Mereka mengucapkan assalamu alaikum, kehinaan, kecelakaan kepadamu. Ini doa yang diucapkan oleh orang Yahudi. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mendengarkan, beliau mengatakan fa fahimtuha faqultu alaikumussalam wa la'nah. Ya, aku memahami apa yang mereka ucapkan, betul-betul kedengar. Tak karak sama assalamu alaikum dengan assalamu alaikum. Ya, assalam keselamatan, assam kecelakaan. Maka Rasulullah Aisyah mengatakan fa fahimtuha, aku sangat baik mendengarnya dan gedepu apa yang mereka ucapkan. Maka aku balas, assalamu alaikum wa la'nah. Celaka atas kalian dan laknat. Getamah baju. Gebalah kala assalamu alaikum. Getamah laknat. Qalat, beliau mengatakan faqala Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mahlan ya Aisyah. Hati-hati wahai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifq fil amri kullihi. Allah Subhanahu wa taala menyukai kelembutan dalam seluruh perkara. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, awalam tasma' maqalu. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad qultu wa alaikum, dan aku telah mengucapkan wa alaikum. Kali gebalah oleh Rasulullah. Ketika keun assam alaikum, celaka atasmu, wa alaikum, dan ke atas kalian kak sep iknan bala. Kisas dibolehkan, urang hina tanya jid tabah bala. Dan ini telah kita sebutkan pada bab-bab sebelumnya. Ketika ada seorang yang mencela, menghina ataupun gedena dayo, gedena sikrek dah bala, sikrek me tanek bala, me hana tanek bala lebih good. Tapi tanya orang Aceh, nyo tetap aktif. Dan nyo tetap draw ke pengo 1000 long 2000. Sikrek keun dayo tetap 2 krek dah bala. Ini tidak dibolehkan dalam syariat. Walaupun yang karakter orang Aceh, tetapi itu karakter yang berlawanan dengan syariat. Tetap harus tabah karakternya. Ya. Ikun kita yang sikrek, balah sikrek. Ini dalam adat orang Aceh, nyoga ba me irom tanyo ngan unan negeun kiban ngeun ta orang Aceh. Dah balah ngan tumpo. Mairom dengan lugok yang kru, balah dengan tumpo dengan sesuatu yang lembut. Tapi dalam praktek nyohana ba urang Aceh kan. Yang 1000 dengan 2000. Kayak ini tidak dibolehkan dalam syariat. Seandainya Rasulullah itu memiliki sifat yang keras, maka seluruhnya akan lari. Hana urang tamang Islam. Tapi dengan rahman Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kelembutan itu orang-orang banyak masuk Islam. Ada orang yang sangat benci kepada Rasulullah, gedrop oleh sahabat di tengah perbatasan, gebah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikat di masjid. Kita masuk Islam hati, tapi diikat di tamih masjid di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu, Rasulullah akan bertanya kepadanya, gebi makanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya dia masuk Islam. Ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah, dan ini telah kita sampaikan pada minggu yang lalu ketika membaca tafsir surah An-Nazi'at. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk bertemu dengan Firaun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keduanya berbicara dengan penuh lemah lembut. Karenanya yang membuat orang-orang itu kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita sampaikan pada hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanyo kadang sangat berbangga diri jid ke urang sunnah. Ada taklim dro tu urang sunnah. Tetapi wate udip di masyarakat, tanyo sabe-sabe dibenci oleh masyarakat. Ya. On tacik bak masyarakat gebenci tanyo rata-rata kan gara-gara tanyo urang sunnah. Tetapi gara-gara but tanyo, gara-gara ucapan tanyo, gara-gara muamalah tanyo dengan masyarakat, nyo yang membuat masyarakat membenci kita. Tetapi tanyo dengan rasa bangga ada apakah dibenci lo gara-gara lo urang sunnah, kan gara-gara urang sunnah kadang-kadang. Tapi gara-gara ucapan tanyo urang bengih aku tanyo. Maka kita sampaikan selalu, punya urang bengih ke tanyo gara-gara tanyo melakukan sunnah Rasulullahnya berbahagia. Ya, tapi tacik punya urang bengih ke tanyo gara-gara muamalah tanyo hanaget, nyo yang sangat berbahaya. Nyo payah perbaiki dro tanyo. Ya. Kalian pekan urang hanagalak tanyo, pekan urang bengih tanyo, pu gara-gara muamalah tanyo ataupun gara-gara tanyo melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jino di kampung nyan hana urang le yang benci gara-gara urang panjang janggut, gara-gara ilu di atas mata kaki nyo hana. Tapi kadang-kadang urang ge benci tanyo gara-gara tanyo memang hadam dajak melasah. Na rapat hantam daja, na khanduri gampung hantam daja. Ya, urang gebenci tanyo le gara-gara seperti ini. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, arifku, kelembutan inilah sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam syariat kita. Insyaallah akan kita jelaskan hadis-hadis yang cukup banyak yang telah dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab ini. Wallahu taala alam.